Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan tentang kisah tumbal pembangunan pesantren. Cerita misteri ini bersumber dari @UKM Pengamatan. Lalu seperti apa kisah kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Tumbal pembangunan pesantren. Ini terjadi di sebuah desa yang terletak di lereng Sumbing, Sindoro. Di desa ini memang masyarakatnya sangat percaya dan selalu menghargai hal-hal yang berbau klinik. Bahkan ritual-ritual tertentu masih dilakukan di beberapa spot atau tempat yang dianggap punya daya magis yang kuat. Keseimbangan antara manusia dan alam sangat terjaga di situ. Tetapi semua berubah ketika ada sebuah berita akan adanya proyek pembangunan yang mengharuskan mengeruk sebuah bukit. Warga yang mendengar pun sesegera mungkin menemui kepala desa dan menanyakan kebenaran dari proyek tersebut. Dan memang benar adanya akan adanya proyek yang mengharuskan pengerukan bukit. Walaupun kepala desa tidak memberikan informasi detail akan dibangun apa di bukit itu, warga hanya bisa pasrah dan ikhlas apabila bukit yang selama ini mereka jaga akan dibangun sesuatu yang mereka tidak tahu apa itu. Warga sebenarnya takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika proyek ini berjalan. Berjalannya waktu, datanglah 3 orang asing dan bertemu dengan tokoh-tokoh desa. Mereka menjelaskan bahwasanya pengerukan bukit bertujuan untuk dibuat sebagai pusat jajanan seperti rest area. Bukit ini memang terletak di pinggiran jalan besar dan sangatlah strategis. Mereka menjelaskan pula masih terkendala dengan izin, tetapi mereka sudah dipersilahkan apabila ingin memulai pengerukan. Dengan berat hati, tokoh masyarakat mempersilahkan dan tidak akan mempermasalahkan lagi dengan adanya pengerukan. Bukannya tanpa syarat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para pekerja proyek sebelum memulai segalanya. Mereka harus membawa 2 kepala sapi dengan ekor sapinya, 3 ayam kampung jantan, 12 telur ayam, dan sebuah jarik berwarna coklat muda lengkap dengan bunga. Dan juga harus diadakan suatu acara yang bertujuan untuk menolak bala, dengan mengundang warga dari 3 kelurahan ikut serta dalam acara tersebut. Bisa ditebak karena mungkin pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan. Dari pihak proyek tidak mau memenuhi syarat yang ada dan lebih memilih membayar warga dengan uang agar dilancarkan dalam segalanya. Warga pun tentu menolak dan mengingatkan syarat itu harus dipenuhi dari pihak proyek agar para pekerja diberikan keselamatan selama pengerjaan proyek tersebut. Memangnya kenapa Pak kalau syaratnya nggak kita kasih? Tanya salah seorang. Kita nggak bisa kasih tahu Mas. Kalau Anda nggak percaya sama kami, ya silahkan. Itu jalan yang Anda pilih. Yang penting, kami sudah memberi jalan yang terbaik, jawab salah seorang warga. Dengan perdebatan yang cukup alot, di akhir pertemuan malam itu tidak ada titik terang antara pekerja dengan warga. Warga yang meminta adanya syarat, tetapi dari pihak pekerja proyek tidak mau memenuhi syarat tersebut. 3 hari berselang, warga dikagetkan dengan adanya 2 unit ekskavator yang sudah terparkir di sekitar bukit.
Dan hari itu juga sudah dimulai pengerukan. Warga yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala dan juga berdoa agar tidak terjadi hal yang ditakutkan ketika syarat itu tidak dipenuhi. Dari beberapa tokoh masyarakat sempat menemui para pekerja. "Mas, hati-hati mas, kalau syaratnya belum ada. Nanti kalau ada apa-apa, kita nggak bisa bantu." "Iya pak, saya sudah tahu kok. Tapi ya gimana ya pak? Saya cuma disuruh bos. Saya juga cari rezeki pak untuk makan anak dan istri saya." Mendengar jawaban seperti itu, beberapa tokoh masyarakat pun mengerti keadaan para pekerja di sana. Walaupun memang ada suatu syarat yang harus dipenuhi, akan tetapi mereka juga dibenturkan dengan pekerjaan. Singkat cerita, pengerukan sudah berjalan 3 bulan dan belum ada progres yang signifikan. Bahkan setengah bukit pun belum tersentuh. Padahal bukit itu termasuk bukit yang kecil. Pekerjaan mereka selalu terhambat dikarenakan seringnya hujan dan angin setiap hari, dan juga beberapa batu besar yang menghambat pekerjaan mereka. Para pekerjanya juga sering sakit-sakitan karena cuaca ekstrim yang terjadi setiap harinya. Uniknya, adanya hujan dan angin besar ini dimulai dari hari pertama pengerukan. Seperti adanya penolakan dari alam sekitar dengan adanya proyek ini. Di suatu malam, warga mendapatkan berita ada 8 pekerja kesurupan secara bersamaan. Dan warga dimintai tolong untuk menyembuhkan 8 pekerja yang kesurupan itu. Sempat ada penolakan dari warga karena merasa kasihan. Akhirnya 8 pekerja itu dinetralisir dan juga dievakuasi ke rumah warga sekitar. "Ini yang saya maksud kemarin mas, ini baru kesurupan. Kalau memang dipaksa bisa lebih dari ini. Tapi ini aman kan pak?" "Aman mas kalau pergi dari sana." Pemuda itu tidak bisa menjawab. Sempat ada obrolan kecil di antara 8 pekerja tersebut, yang intinya mereka akan tetap melanjutkan karena kejadian kesurupan termasuk kejadian yang tidak terlalu membahayakan. Pengerukan pun masih terus dilanjutkan dan mulai terjadi hal-hal yang aneh yang dialami oleh para pekerja. Dari barang-barang yang hilang dan beberapa batu berukuran tanggung yang kembali ke tempat semula, walaupun sebelumnya sudah dipindahkan. Kejadian itu tidak membuat mereka bergeming. Mungkin karena memang itu resiko dari pekerjaan. Puncaknya, 2 sopir ekskavator tiba-tiba mengalami demam tinggi dan muntah-muntah darah tanpa adanya sebab. Muka mereka tiba-tiba pucat, bahkan satu di antaranya mengigau. Pekerja lain seketika panik dan dibawalah ke IGD. Sesampainya di sana, wajah pucat dan demam yang dialami oleh pekerja itu seketika hilang. Bahkan mereka bertanya-tanya kenapa bisa sampai ke IGD. Mereka tidak sadar dengan apa yang mereka barusan alami pada waktu itu. Keterangan dokter pun menjelaskan tidak adanya penyakit atau gangguan di organ dalam. Bisa dikatakan 2 pekerja ini dalam keadaan sehat walafiat. Mereka kembali ke proyek dan bisa ditebak, mereka merasakan hal yang sama lagi. Bahkan ditambah dengan dada mereka seperti ditusuk besi panas. Mereka berguling-guling di tanah dan mencoba meraih apapun yang ada di depannya. "Panas, panas, tolong saya, tolong, dada saya panas banget." Bingung bercampur panik,
para pekerja melaporkan kejadian dan meminta bantuan. Namun kali ini warga menolak. Akhirnya mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan di situ, dua pekerja ini merasa rasa sakitnya berangsur hilang. Hingga akhirnya rasa sakit itu benar-benar menghilang. Para pekerja merasa ini sudah di luar nalar dan berpikir mungkin ini yang dimaksud oleh sesepuh desa. Karena takut kejadian ini dialami oleh semua pekerja, mereka pun melaporkan kejadian ini ke petinggi proyek. Akhirnya dibuatlah keputusan, pengerukan akan diberhentikan selama 1 bulan agar keadaan bisa mulai tenang. Dan dua sopir ekskavator tadi berangsur membaik. Bukannya membaik, dari keluarga kedua sopir ekskavator ini menceritakan, setelah pulang dari proyek, setiap malam di jam-jam tertentu selalu mengalami demam tinggi dan juga muntah darah. Bahkan mereka bermimpi bertemu wanita cantik dengan gaun yang sangat indah. Setelah mimpi itu, dua sopir ekskavator meninggal dunia. Dan itu secara bersamaan dengan hari yang sama dan waktu yang tidak jauh berbeda. Pekerja lain yang mendengar dua sopir ekskavator meninggal dengan waktu yang bersamaan dan juga gejala yang sama, mereka mengurungkan niat untuk kembali ke pengerukan bukit dan lebih memilih tidak melanjutkan demi keselamatan mereka sendiri. Di sisi lain, para petinggi proyek tidak bergeming sama sekali dan tetap akan melanjutkan sampai selesai. Warga pun juga mendengar, akan tetapi lebih memilih diam karena sejak dari awal sudah tahu kejadian ini akan terjadi. Pengerukan pun dilanjutkan. Namun kali ini hanya ada 1 ekskavator. 2 minggu pun berjalan. Sopir ekskavator mengalami demam tinggi, muntah darah, dan juga bermimpi bertemu wanita cantik. Ya, sama seperti kejadian di awal. Namun kali ini, selang beberapa minggu dari mimpi itu, baru meninggal dunia. Seperti tidak kapok, digantilah lagi dengan orang baru. Akan tetapi, tetap mengalami hal yang sama. Bahkan, pergantian sopir dilakukan sampai 7 kali. Dengan kejadian meninggal 5 kali. 2 kali diantaranya hilang akal. Warga yang mendengar selalu ada kejadian aneh, yaitu tanda kutip meninggal dunia di proyek. Dan lebih memilih diam dan tidak mau ikut campur. Suatu hari, datanglah seorang dari petinggi proyek menemui salah seorang sesepuh desa. Dia mengatakan sudah hilang akal dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena proyek sudah memakan banyak korban, apalagi banyak yang tidak mau bekerja di proyek itu. Semua sudah terjadi, Mas. Kalau memang dari awal kalian ikut cara kita, gak bakalan seperti ini, Mas. Terus gimana ya, Pak, solusi terbaiknya? Sudah, Mas, itu diberhentikan saja. Siapa tahu dengan diberhentikan semua bisa kembali normal. Setelah obrolan itu, ternyata proyek benar-benar stop dan semua peralatan diambil dari proyek. Tetapi dampak setelah itu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dampaknya adalah sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa di sekitar bekas pengerukan. Penuturan para korban yang selamat saat melintas, mereka dihadang oleh sesosok wanita cantik yang bergaun putih. Otomatis, mereka melambankan laju kendaraan mereka. Disitulah tiba-tiba sudah keluar dari jalan aspal. Ada yang menabrak pohon,
ada juga yang terjun jatuh ke jurang di sebelahnya. Warga yang sudah tahu asal muasal tidak tinggal diam. Warga pun mencoba mengontrol gaib yang ada di sana. Karena memang ada sebuah batu yang dikeramatkan, dan di situ ditinggali oleh sosok bidadari yang menjadi penguasa sebuah kerajaan gaib. Tetapi semua yang dilakukan hasilnya nihil. Gangguan tetap ada dan korban berjatuhan setiap bulannya. Bahkan pernah didatangkan 200 santri dengan warga yang melakukan doa bersama dengan tujuan menetralisir keadaan. Cukup berhasil, tetapi hanya bertahan beberapa bulan saja. Para petinggi proyek yang mendengar kegaduhan setelah mereka pergi dari sana berinisiatif untuk menyelesaikan kegaduhan yang mereka buat. Datanglah mereka ke salah satu sesepuh desa dan meminta saran apa yang harus mereka perbuat. Akhirnya diberikanlah saran agar hajatan proyek diganti oleh orang lain agar bisa berguna bagi orang banyak. Dengan kata lain, tanah kepemilikan dijual ke orang lain. Apa yang menjadi saran dari sesepuh desa dilakukan oleh petinggi proyek. Bukit itu dijual. Cukup lama proses terjualnya, sampai memakan waktu hingga 2 tahun. Selama 2 tahun, banyak didatangkan orang yang ahli dalam spiritual. Di samping mengurangi efek korban jiwa, tujuan lainnya adalah bisa dibeli oleh orang yang tepat. Akhirnya ada salah satu orang yang ingin membeli bukit itu dan menjadikannya pondok pesantren. Seperti biasanya, orang itu menemui sesepuh desa dan dikeluarkan syarat sebelum memulai segalanya. Namun kali ini warga meminta 5 kepala sapi, 7 ayam kampung jantan, 22 telur ayam, dan juga jarik berwarna coklat muda lengkap dengan bunga. Namun kali ini acara tolak bala diganti dengan adanya pembagian daging sapi ke warga secara cuma-cuma. Dari hal itu ditolaklah mentah-mentah karena berpikir tujuan awal dengan syarat yang ada tidak seirama. Dia memang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis dan berpikir itu hanyalah akal-akalan semata untuk kepentingan perseorangan. Walaupun sudah dijelaskan kejadian yang ada sebelumnya karena tidak dipenuhinya syarat itu. Sempat menawarkan agar pembangunan melibatkan warga yang tidak punya pekerjaan. Sekali lagi ditolak dan tidak boleh melibatkan warga dalam pembangunan pondok pesantren itu. 1 minggu kemudian dimulailah pelaksanaan pembangunan. Bukit itu mulai dikeruk. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini berjalan dengan lancar. Tidak sampai 4 bulan, seluruh badan bukit sudah hilang dikeruk oleh eskavator. Ya mungkin karena tujuan mulia dan kekuatan doa yang kuat. Pondasi bangunan sudah mulai dibuat. Tetapi di balik semua itu, ternyata selama proses kurang lebih 2 bulan awal kejadian kesurupan dan barang-barang hilang masih dirasakan oleh para pekerja. Dan sekarang semua pekerja yang berjumlah 20 orang bermimpi hal yang sama, yaitu bertemu dengan sosok wanita cantik. Dan di salah satu mimpi pekerja ada 2 orang lagi yang akan meninggal dan menjadi akhir teror tumbal sebelumnya. Mendengar keanehan dan mimpi dari para pekerjanya, si pemilik mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan sesepuh desa tentang syarat itu benar adanya. Si pemilik juga pernah mendatangkan seorang tokoh agama. Di situ dijelaskan bahwa dulunya sering ada pemujaan dengan adanya tumbal.
Namun untuk mengurangi hal itu, butuh waktu yang agak lama. Karena kekuatan dari empunya tempat sudah semakin besar, seiring dengan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Untuk mencegah mimpi itu benar-benar terjadi, si pemilik datang ke sesepuh desa dan menceritakan mimpi para pekerjanya. "Sudah terlambat, Pak. Kan saya sudah bilang harus di awal. Tapi kalau Bapak mau, bisa pakai syarat itu. Tetapi korban hanya berkurang 1. "Ya sudah, Pak, nggak apa-apa. Ini nanti jadi rahasia saya dengan Bapak ya. Jangan sampai ada yang tahu selain kita. Yang penting cepat selesai." Dilakukanlah semua syarat yang dibutuhkan. Beberapa warga beserta para pekerja berkumpul. Mereka melakukan ritual dengan menguburkan semua syarat pas di tengah bukit yang sudah dikeruk itu. Pembangunan dilanjutkan dan selama berjalan kurang lebih 1 tahun, tidak ada kejadian aneh lagi yang dialami oleh para pekerja. Mimpi itu juga tidak lagi menghantui para pekerjanya. Ketika bentuk bangunan sudah mulai terlihat, ada salah seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pekerja itu terjatuh dari lantai 2 dengan kepala membentur tanah terlebih dahulu. Sempat dibawa ke rumah sakit, akan tetapi nyawanya tidak tertolong. 4 orang pekerja yang melihat langsung menuturkan jatuhnya dari lantai 2 sangat tidak wajar. Karena jarak dari tepi bangunan agak jauh dan di situ dia seperti didorong oleh sesuatu. Pekerja yang lain yang mendengar kesaksian 4 orang pekerja itu berpikir bahwa syarat yang dilakukan waktu itu adalah kebohongan semata. Mereka tidak melaporkan kejadian ini kepada pemilik pondok pesantren. Mereka berinisiatif datang langsung ke sesepuh desa. Di situ, sesepuh desa menjelaskan bahwa memang syarat itu bukan untuk mencegah semua korban. Mendengar penjelasan hal itu, para pekerja berbondong-bondong menemui si pemilik dan menghakimi si pemilik tersebut. Mereka merasa dibohongi dan menjadi perjudian tumbal. Namun apa daya, ketika sesampainya di rumah sang pemilik, ternyata sudah mengetahui dari keluarga korban dan kabur meninggalkan rumah entah kemana. Tetapi dari telepon terakhir sang pemilik, dia akan memberikan santunan dan bertanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan. Walaupun begitu, dengan emosi yang memuncak dan penuh rasa kecewa, rumah hunian sang pemilik pun menjadi sasaran para pekerja. Rumah pun dirusak, bahkan rumah berencana dibakar oleh para pekerja, tetapi sempat dihentikan oleh warga sekitar. Setelah kejadian korban, dalam kutip yaitu korban tumbal terakhir itu, bangunan sempat mangkrak bertahun-tahun. Bahkan sudah ada beberapa bagian bangunan yang roboh karena sang pemilik yang tidak datang lagi dan melanjutkan pembangunan. Dan tepatnya di tahun 2019, ada sebuah komunitas yang mencoba mencari dan menghubungi sang pemilik untuk meneruskan pembangunan pondok pesantren yang sudah lama mangkrak itu. Akhirnya bangunan dihibahkan dan dipersilahkan untuk dibangun. Di situ sang pemilik bercerita ketika dia membangun pondok pesantren itu memang hanya untuk kebutuhan duniawi saja. Dia membuat karena bertujuan untuk menaikkan popularitas dan mencari lumbung suara. Karena di daerah itu dia bisa mendapat 30% dari suara yang dibutuhkan. Dan dia menggibahkan bangunan itu sebagai penebusan dosa yang pernah dia lakukan sampai-sampai mengorbankan nyawa orang lain. Walaupun sebenarnya di balik semua itu ada sejarah kelam,
Akan tetapi komunitas ini percaya semua akan berjalan semestinya apabila dijalani dengan ikhlas. Sampai sekarang pembangunan masih berlanjut dan masih dalam tahap finishing. Semua berjalan dengan lancar. Bahkan sekarang warga juga ikut dalam perencanaan pembangunan ke depannya. Bahkan mencarikan dana bantuan untuk pembangunan pondok pesantren. Mari kita doakan semoga pembangunan berjalan dengan lancar dan bisa menjadi sebuah berkah ketika pondok pesantren ini mulai beroperasi. Amin. Begitulah cerita tentang kisah tumbal pembangunan pesantren. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.